Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dan Bang Syuibul, ini saya mau nanya Bang, zikir napas itu kan ada level 1, 2, 3, dan 4. Untuk sebagai pemula, latihannya bagaimana Bang Andi dan Bang Syuibul? Apakah latihannya kita pisah? Misalnya kita latihan level 1 dulu. Kalau level 1 sudah kita kuasai, kemudian latihan pindah ke level 2. Kalau sudah kita kuasai level 2, maka kita pindah latihan ke level 3. Kalau level 3 sudah dikuasai, latihan pindah lagi ke level 4. Atau latihannya langsung digabung saja, level 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan kedua, kalau kita sudah kuasai level 1, 2, 3, dan 4, apakah latihan kita, DN kita mulai level 1 hingga sampai level 4, atau DN-nya langsung ke level 4? Mohon pencerahan dan bimbingannya Bang Andi dan Bang Syuibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang, terima kasih pertanyaannya. Memang ini sangat banyak ditanyakan, sering ditanyakan. Memang banyak orang bingung kalau ngomong level ya. Banyak orang menganggap yang namanya level itu adalah makom atau tingkatan tertentu. Sebenarnya itu bukan tingkatan ya. Jadi biar lebih mudah, kita ganti kata level itu dengan kata tahap atau step by step ya, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Jadi ilustrasi level dalam zikir nafas itu tahap demi tahap, langkah demi langkah, step pertama, step kedua begitu. Jadi jangan dianggap itu makom tertentu, tingkatan tertentu, karena kalau kita menganggap level itu makom, menganggap level itu sebuah tingkatan ya, seolah-olah saya aja level 1 aja belum menguasai Bang, berarti saya nggak bisa lanjut ke level 2. Bukan begitu maknanya. Jadi kita ganti ya dengan tahap demi tahap. Ibarat ilustrasi sebuah mobil ya. Kita hendak mengendarai mobil. Tahap pertama ngapain? Ya buka dulu lah pintu mobilnya, ya kan? Buka pintu mobil. Lalu tahap selanjutnya ngapain lagi? Masuklah kita, duduk kita di tempat setir. Baru tutup pintu, ya kan? Ada lagi tahap selanjutnya, ngapain lagi? Nyalakan mesin. Udah nyalakan mesin, kita mau jalan, sebelum jalan ngapain? Tahap selanjutnya apa lagi? Ya kita turunkanlah rem tangan itu, ya kan? Baru kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu kita injak pedal gas. Nah, begitulah, itu namanya tahap demi tahap. Begitu juga dalam zikir nafas yang dibilang level tadi itu, jangan dianggap itu makom, jangan dianggap itu tingkatan. Tetapi itu tahap demi tahap dalam mengamalkan zikir nafas ya. Jadi tahap pertama kita mengikuti nafas. Berapa lama Bang saya mengikuti zikir tahap pertama ini? Apakah harus saya kuasai dahulu atau bagaimana? Ya kuasai dulu. Kalau ngikutin nafasnya belum benar ya jangan kita lanjut ke selanjutnya. Ya. Amati dulu nafas kita waktu dia mendorong masuk, kita ikuti, kita amati. Dia mendorong keluar, kita ikuti, kita amati. Nah, kalau kita udah kuasai tahap pertama tadi, atau yang dibilang level pertama, ya, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, kita berzikir seiramanya nafas. Ya. Begitu dorongan nafas masuk, kita ikuti dorongannya, lalu kita menyebut hu di dalam hati ya. Tidak di lisan, tidak disuarakan. Nah, ketika nafas itu mendorong keluar, kita lagi sebut Allah di dalam hati. Jadi nafas jangan diatur-atur.
Nah, banyak yang bertanya, bang, nafasnya lewat hidung apa lewat mulut? Ya lewat hidung lah, namanya nafas ya di hidung. Jadi kita ini seperti hendak tidur, kita mau tidur nih, hendak mematikan jasad kita. Jadi kan nafas itu lewat hidung keluar masuk sendirinya, ikuti iramanya. Nah, bagaimana kita mau menguasai yang tahap pertama tadi? Berapa lama bang? Apa setengah jam saya hanya memperhatikan nafas saja? Ya tidak. Tergantung kita. Biasanya itu ya 5 menit aja sudah bisa kita mengikuti nafas. Kalau kita kita jeli, kita peka dorongannya, ya kan? Kita peka dayanya. Kalau bisa hanya hitungan detik, ya silakan lanjut langsung ke tahap selanjutnya. Napas sudah seirama, kita bisa menyaksikan dorongannya, kita bisa mengikuti iramanya. Ya udah, lanjutkan tahap kedua. Napas masuk, sebut hu, napas keluar, sebut Allah. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga ini setelah kita berzikir hu Allah seiramanya keluar masuknya nafas. Di tahap ketiga ini kita harus mengarahkan kesadaran kita kepada apa yang kita sebut, ya. Karena yang dibilang zikir itu harus ada kesadaran. Karena kalau kita tidak ada kesadaran apa yang kita sebut, itu baru sebatas nyebut, belum bisa dibilang zikir. Kayak burung beo. Burung beo tiap hari kita ajarkan, kalau ada tamu datang kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pandai burung beo itu. Tapi apakah dia ada kesadaran mengucap assalamualaikum itu? Belum tentu. Ya apa samanya kita? Apa bedanya kita? Kita juga begitu berzikir berkali-kali, beratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu. Kita sebut nama Allah tapi tidak ada kesadaran, itu belum bisa dibilang zikir. Nah makanya di tahap ketiga ini kita mengarahkan kepada zat. Apa dibayangkan bang zat itu? Ya jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan itu namanya kita pakai pikiran. Dalam berzikir nafas ini pakai kesadaran. Ya, contohnya ketika nafas masuk ada daya yang mendorong itu. Masuk dia sendiri. Habis itu ada lagi daya yang menarik keluar tuh, mendorong lagi keluar, keluar sendiri. Di situ kita sadari. Ya Allah, engkaulah yang mendorong nafasku ya Allah. Aku hanya menyaksikan saja. Bukan aku yang bernafas. Tetapi nafas ini atas kuasamu. Engkau yang mendorong. Nah itu sudah kesadaran namanya. Menyadari. Ya kan? Lalu kan kita lanjutkan dengan zikir hu Allah. Ketika menyebut hu. Menyebut hu itu sebenarnya ditunjukkan. Ketika kita sebut hu. Hu itu artinya dia. Dia yang mana? Sadarilah, dia itu sebenarnya ditunjukkan itu. Ya. Makanya bagi teman-teman yang kenapa zikir nafas ini harus pakai hu Allah? Karena memang nafas itu zikirnya hu Allah. Nanti teman-teman akan mencapai yang namanya proses. Benar bang, nafasku ini zikir sendiri, nyebut hu Allah sendiri, bukan aku yang nyebut, tapi nafasku sendiri yang nyebut. Ketika kita bisa mendengar nafas ini berzikir sendiri, menyebut hu Allah, berarti kan kita disuruh mengarahkan kesadaran kita kepada yang disebut itu. Disebut hu, dia. Lalu nafas keluar, nyebut lagi deh, Allah. Allah. Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Itulah arti hu Allah. Dia Allah, dia Allah. Ketika kita menyebut dia Allah atau hu Allah ini, kita arahkan kepada zat yang punya nama itu. Yang mana yang dibilang hu itu? Siapa yang dibilang hu itu? Kenali, sadari. Nah, ketika sebut lagi Allah, Allah itu kan hanya nama. Yang punya nama siapa? Yang mana zatnya? Siapa zatnya? Yang punya nama Allah ini, sadari. Itulah baru ada namanya zikir. Kalau kita sudah sampai ke tahap ketiga, itulah yang namanya kesadaran jiwa. Di tahap ketiga ini tahap kesadaran. Ya. Yang tahap zikir nafas tadi kita
tahap pertama kita itu step pertama kita mengikuti nafas, menyadari dorongan nafas. Nah, tahap kedua kita mengisi dorongan nafas itu dengan zikir hu Allah. Nah, tahap ketiga harus pada wilayah kesadaran. Aku sadari Allah yang dekat. Ketika menyebut hu, dia yang mana? Sadari dia yang dekat. Ketika menyebut Allah, sadari Allah yang dekat. Ya, di situ ada koneksi rasa penyaksian, ya. Nah, terus yang dibilang level 4 atau tahap 4. Nah, jadi ini dari level 3 tadi ya. Tahap 3. Nah, ketika kita sudah menyebut hu Allah dengan rasa kesadaran, dengan wilayah kesadaran kita, di situ kita akan ada sebuah perjalanan jiwa. Ya. Ibaratnya kita naik mobil nih, udah mulai jalan itu. Jadi kalau kita ibarat naik mobil, step pertama mengikuti nafas itu kita baru istilahnya siap-siap mau nyetir, ya kan? Tutup dulu pintu mobilnya, ya kan? Lepaskan dulu rem tangannya, ya kan? Step yang kedua, di situ kita mulai menyalakan mobil, ya kan? Sudah mulai siap-siap kita di tahap kedua itu, karena kita sudah menyebut asmanya, sudah menyebut namanya. Nah, pada tahap ketiga yaitu sudah injak gas lah istilahnya. Orang yang sudah wilayah kesadaran, sudah menyebut hu Allah dengan kesadaran, yaitu sudah ada perjalanan. Nah, di tahap yang level 4 atau tahap 4 itulah yang dibilang tahap atau level fana, sampai kita mencapai yang namanya kefanaan diri. Itulah destinasi terakhir atau terminal terakhir. Itulah puncaknya spiritual. Jadi jangan kita merasa apakah bisa tiap hari kita DN langsung level 4? Belum tentu bisa. Karena fana ini juga nggak bisa kita atur-atur. Ya, perlu keistiqomahan, perlu latihan, perlu skill tersendiri, dan di situ juga suka-sukanya Allah. Kadang hari ini bisa kita ke sana, besok coba lagi nggak bisa, belum tentu bisa. Jadi suka-sukanya Allah, maunya Allah. Jadi yang patut kita yang kita kuasai ya 3 tahap tadi. Yang level 4 itu nggak usah kita cari-cari. Kayak mana itu Bang fana, Bang? Saya mau juga ke sana, saya mau juga merasakan fana. Seperti apa fana? Ya nggak bisa dibilang. Kalau belum ke sana ya mana bisa kita mau gambarkan, karena itu nggak bisa diungkapkan. Tapi kita tahu, tapi kita paham, kita udah di sana. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mengamalkan zikir nafas, jangan salah sangka. Jadi diulang-ulang aja lagi nih ya. Pertama, sebelum ber-DN kita usahakan wudhu dulu. Udah Bang, saya sudah wudhu. Baru kita duduk timpu ya. Kalau memang nggak kuat duduk timpu, bisa dengan duduk bersila. Kalau nggak bisa dengan duduk bersila, mungkin kita ada sakit, bisa dengan cara berbaring. Jadi nggak ada alasan kita nggak zikir, tetap bisa zikir ya. Sudah selesai ambil wudhu, biasakan minum air putih segelas sebelum berzikir nafas. Apa Bang manfaat minum air putih? Itu menetralkan daya ya. Ibarat kata gini lah ya, kalau mobil yang kita pakai itu cc-nya besar, nanti jadi kecil cc-nya, nggak tersentak-sentak kita ya. Ini kita belum pandai bawa mobil sport, langsung aja main gas, apa nggak mental. Nah, jadi dengan minum air putih itu bisa menetralkan daya. Dengan berwudu juga bisa menetralkan daya. Itu dibiasakan ya. Sebelum DN wudu dulu, baru kita minum air putih segelas. Udah, itu sebelum berzikir.
Lalu barulah kita duduk timpu. Nah, ketika kita sudah duduk timpu, nggak usah cepat-cepat buru-buru mau zikir, duduk dulu yang betul. Atur dulu posisi duduk kita, cari posisi yang paling nyaman, ya. Terkadang banyak teman-teman yang terganggu dalam berzikir karena nggak tahan, kakinya sakit, kakinya pegal, kakinya kram. Karena apa? Dari awal udah salah cara duduk kita. Belum benar-benar rileks, kita sudah buru-buru kan gitu. Jadi duduk yang betul dulu. Udah bang, duduk saya udah nyaman. Nah, kalau duduk udah nyaman, baru kita lanjut yang dibilang tadi tahap pertama atau level 1. Ya. Ikuti dulu napas. Jangan usah buru-buru, 5 menit, 10 menit. 10 menit lah paling lama. Amati tuh napas itu. Ya. Amati napas 10 menit. Jangan kita masuk pada zikir dulu. Amati aja dorongannya. Seandainya bang saya sudah bisa hanya 2 menit udah bisa saya ikuti nafas, ya udah lanjutkan. Kalau memang kita udah bisa dalam waktu singkat, ya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Zikirlah kita hu Allah langsung, ya kan? Nah, ketika kita berzikir hu Allah, di situ langsung tahap selanjutnya lagi. Yaitu arahkan kesadaran kita kepada Allah yang Maha meliputi, yang dekat. Sadari Allah yang dekat, ya. Kalau aku nggak bisa bang merasakan kehadiran Allah, rasakan saja bahwa kita ini sedang disaksikan oleh Allah, ya. Jadi ada koneksi, ada ketersambungan kesadaran. Nah, nanti di situ baru kita masuk pada yang namanya perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa ini juga beda-beda, macam-macam, ya. Suka-sukanya Allah juga, pengalaman spiritual kita seperti apa, ya terserah Allah. Nah, pada satu titik nanti itulah yang kita sudah melakukan sebuah perjalanan. Di situ ada tahap yang namanya kefanaan diri, lebur, ya. Bahkan diri kita pun tiada, tapi yang ada hanya Allah. Nah, sirna semuanya. Jadi untuk mencapai itu ya nggak bisa buru-buru, nggak bisa kita ini nafsu, latih terus. Nanti kalau memang Allah ridho, Allah kasih, ya. Kalau Allah ridho, Allah kasih. Misalkan teman-teman, bang saya DN nggak ada rasa apa-apa bang, cuman kosong aja, diem aja, hening aja, ya udah bagus. Berarti kita nggak ada ujian, nggak ada godaan. Justru orang DN nampak ini, nampak itu godaan, ya. Ibarat dia lagi naik mobil dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu ada pasar malam, mampir pula di pasar malam itu, banyak kali yang dia lihat, ya kan? Karena seru di pasar malam itu, lupa dia pada tujuannya, nggak jalan-jalan dia. Itulah ujian dalam zikir nafas. Jadi untuk Pak Anang, saya udah bisa bang level sekaligus. Dalam hitungan detik saya tahap 1, tahap 2, tahap 3 bisa saya lakukan sekaligus, nggak tunggu 10 menit. Ya langsung aja. Silakan kalau memang bisa, ya. Jadi jangan kita mempersulit. Nggak ada yang sulit zikir nafas ini. Cuman mungkin karena nggak paham jadi salah tafsir kita. Kita sangka itu makom, kita sangka itu tingkatan. Kalau tingkat 1 belum benar, saya nggak berani lanjut lagi yang ke tingkatan selanjutnya. Bukan itu. Jadi itu dikuasai tahap demi tahap, ya. Dikuasai dulu. Ikuti nafas sampai benar-benar seirama, sampai kita menyaksikan bahwa bukan kita yang bernafas. Nanti teman-teman akan menyaksikan, benar ya bang, aku diam aja, bukan aku yang bernafas. Ini nafas ternyata nafas sendiri dia. Mendorong sendiri, masuk sendiri, keluar sendiri. Ada yang mengatur ini. Nah, saksikan siapa, kehendak siapa itu. Ya kan? Kuasa siapa itu? Bukan kita yang bernafas.
Kalau seandainya kita ini bernafas, mungkin kita tidur mati kita, karena orang tidur nggak bernafas, tetapi dinafaskan. Beda ya, bernafas dengan dinafaskan. Orang tidur itu tetap nafasnya jalan karena dia dinafaskan oleh Allah. Allah yang mengatur kapan nafas itu masuk, kapan nafas itu keluar. Kalau kita tidur mana tahu apa-apa lagi. Ya, jadi orang tidur itu nggak bernafas, tetapi dinafaskan. Nah, jadi di situ kita harus kenali, sadari, saksikan ya. Yang penting sampai ke tahap 3, itu yang paling utama. Yang pertama, tahap pertama ikuti nafas, seiramanya nafas. Tahap kedua, berzikir hu Allah seiramanya nafas ya. Nah, tahap ketiga, arahkan kesadaran kita kepada Allah yang maha dekat ya. Sadari Allah yang dekat. Ketika menyebut hu, siapa yang punya nama hu itu? Sadari. Ketika menyebut Allah, siapa zat yang memiliki nama Allah itu? Sadari ya. Itu baru dibilang namanya zikir ya. Kalau kita hanya nyebut hu Allah tapi pikiran kita kemana-mana, itu belum zikir, baru nyebut itu. Yang dikatakan zikir itu apabila ada kesadaran kita kepada apa yang kita sebut, itu baru dibilang zikir ya. Jadi yang tahap keempat yang dibilang tahap fana, itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diminta-minta, tidak usah diharap-harap, itu bonus, suka-sukanya Allah. Kapan Allah mau kasih kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita memang mencapai yang namanya tingkat spiritual tertinggi yang dibilang fana, itu baru kita kenal sama Allah ya. Jadi itu memang kalau kita bilang ya pilihan Allah itu yang mendapat begitu. Jadi kita jangan kita cari-cari, nggak mampu kita ke sana kalau bukan maunya Allah ya. Jadi diulang-ulang lagi, diingat-ingat. Misalkan ketika sudah selesai zikir nafas, getarannya masih hebat nih. Bang, saya waktu zikir itu sudah merasakan Allah yang dekat, bergetar hebat tubuh saya. Merindingnya hebat, ketakutan hebat. Nah, langsung zikirnya saya hentikan bang, gak kuat saya misalkan kan. Nah, langsung cepat-cepat minum air putih, itu juga menetralkan daya ya. Baca aja bismillah, doa, minta aja kepada Allah, ya Allah, dengan air putih ini ya Allah, jadikanlah ini penetral daya di tubuhku ya kan. Minta aja begitu sama Allah. Nah, jadi kita sebelum berzikir minum air putih segelas, sudah berzikir minum juga air putih segelas, itu menetralkan daya ya. Jadi teman-teman nggak getar-getar lagi, nggak kejang-kejang lagi, nggak merinding-merinding lagi. Nah, itu untuk menetralkan daya ya. Jadi dilatih terus, usahakan satu hari 30 menit ya. Satu hari sekali, durasinya 30 menit. Kalau hari ini bisa 30 menit, besoknya tambah lagi, besoknya bisa lagi tambah lagi. Nah, nanti lama-lama kita akan paham yang namanya daya, kapan waktunya berhenti. Ya, di situ Allah akan kasih tahu, udah stop, cukup, nggak usah lama-lama. Udah zikirmu udah cukup, ini besok lagi. Nah, itu ada namanya daya. Kita akan kenal kapan kita disuruh lanjut, kapan kita disuruh berhenti oleh Allah. Ya, ketika daya itu hilang berarti berhenti, udah stop. Nah, nanti pelan-pelan kenal lah. Ya, kita akan mengenal daya itu. Yang penting istiqomah terus, dilatih dan diingat. Level itu bukan tingkatan, bukan makom ya. Jadi itu hanya tahap-tahap dalam berzikir nafas. Sama ibarat kita naik mobil, ada tahap-tahapnya. Buka pintu dulu, masuk kita ke dalam, duduk kita di kursi tempat setir, baru kita tutup pintu lagi ya kan, baru nyalakan mesin, baru kita lepaskan rem tangan. Nah, begitulah. Atau kita spionnya belum benar, kita perbaiki lagi spion, itu kan namanya tahap-tahap. Nah, begitu juga zikir nafas. Yang dibilang level 1, level 2, level 3, level 4 itu tahap demi tahap
ya, langkah demi langkah atau step by step dalam mengamalkan zikir nafas. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silakan dicoba. Yang penting niat kita lurus, latih terus, jangan harap apa-apa, jangan minta apa-apa. Minta kepada Allah, ya Allah, sebelum berzikir nafas tuh doa juga. Ya Allah, aku belum kenal kepadamu ya Allah. Kenalkan aku padamu ya Allah. Minta begitu sama Allah. Ya, ajak ngomong lah Allah itu. Ini kita setiap hari nggak pernah kita ajak ngomong. Sering diajak ngomong. Apa-apa tanya sama Allah. Ya kan? Nah, jadi silakan dilatih terus untuk kawan-kawanku semua, mudah-mudahan semakin paham. Gak apa-apa ini saya ulang-ulang terus. Yang mana tahu nanti ada yang baru jadi lebih paham juga kan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.